Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rosyadi, MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Indah Rahmayani dengan NIM 2012-3272 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada teman saya, Haniatus Soleha sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Ilham Alif Pratama sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan agama sebelum kemerdekaan. Masyarakat di Nusantara atau yang sering dikenal dengan sebutan bangsa Indonesia sudah memiliki sifat religius dan percaya kepada Tuhan sebelum kedatangan Islam. Dengan demikian, kedatangan Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat pesisir tempat berlabuhnya para pedagang. Pola pendidikan yang dilaksanakan selain melalui media dialog antara pedagang dengan pembeli yang merupakan masyarakat di Nusantara, juga melalui dakwah bi-al-hal yang dipraktekkan oleh pedagang muslim dalam berbagai aspek. Selain pola itu juga dilakukan pengajaran yang dilakukan di masjid dan surau yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dan tata cara ibadah dalam Islam sebagai pendidikan Islam tingkat permulaan atau dasar. Sistem pendidikan Islam dan sarana yang digunakan di era klasik ini kini mulai digunakan kembali dengan menjamurnya pendirian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam di Indonesia mulai menampakkan ke arah kemajuan dengan munculnya pesantren atau Al-Ma'ahad yang sudah muncul pada paruh pertama abad ke-19 Masehi. Sebab pada masa itu terjadi kontak antara umat Islam dengan umat Islam di negara-negara lain, terutama Timur Tengah. Setelah 2 abad pertama penjajah Belanda, mereka tidak lagi diizinkan mengadakan kontak langsung dengan dunia Islam lainnya. Sadar akan perlunya kemerdekaan, bangsa Indonesia bangkit untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan memajukan pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan martabat dan kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian disusul dengan berdirinya organisasi Islam seperti Syarikat Islam tahun 1912, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Semua organisasi tersebut berusaha meningkatkan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan pesantren dan madrasah terus berkembang dan bermunculan di berbagai daerah dengan aneka bentuk. Baik, lanjut materi yang kedua, yaitu bagaimana sih kondisi pendidikan agama setelah kemerdekaan. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, madrasah tetap diakui meskipun ada perdebatan antara kaum nasionalis dan religius mengenai sistem pendidikan nasionalis. Pada 22 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut BPKNIP mengeluarkan maklumat yang mendorong pengembangan madrasah dan pondok pesantren serta meminta perhatian dan bantuan pemerintah untuk institusi pendidikan tersebut. Maklumat ini diimplementasikan melalui pendirian Departemen Agama pada 3 Januari 1946 yang bertugas membina madrasah. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 memberikan subsidi untuk lembaga pendidikan Islam sehingga madrasah berkembang pesat dan dikelompokkan menjadi Madrasah Ibtidaiyah atau yang disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang disebut dengan MTS, dan Madrasah Aliyah yang disebut dengan MA. Pada era Orde Lama, 2 sistem pendidikan umum dan keagamaan berusaha mengintegrasikan 3 langkah diambil, yaitu memasukkan pendidikan Islam ke kurikulum pendidikan umum, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke madrasah, dan mendirikan sekolah pendidikan guru agama atau PGA. Pada pertengahan 1960-an, terdapat lebih dari 13.000 MI dengan hampir 2 juta siswa terdaftar.
Nah, meskipun madrasah memiliki hak yang sama dengan sekolah umum, kondisi dan permasalahan yang dihadapi lebih kompleks. Sekitar 15% peserta didik di Indonesia belajar di madrasah dengan 95,42% madrasah berstatus swasta. Meskipun madrasah negeri umumnya lebih baik, banyak madrasah swasta yang juga berkualitas tinggi. Nah, motivasi untuk pendirian madrasah swasta adalah untuk berdakwah Islam. Namun, seringkali tanpa persiapan yang memadai dalam hal tenaga pengajar dan fasilitas, banyak guru tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dan kondisi madrasah swasta umumnya lebih memprihatinkan dibandingkan madrasah negeri. Namun, potensi untuk meningkatkan harkat madrasah justru terletak pada madrasah swasta yang meskipun lebih kecil jumlahnya memiliki peran penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Baik, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu bagaimana kondisi madrasah era SKB 3 Menteri. Nah, pada tahun 1989, Arab Saudi memiliki lebih dari 14.000 lembaga pendidikan, termasuk 7 universitas dengan pemerintah menyediakan pendidikan gratis dan mengalokasikan hampir 20% dari pengeluaran untuk sektor ini. Nah, di Indonesia, madrasah diatur dalam SKB 3 Menteri pada tahun 1975 yang mendefinisikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar di samping mata pelajaran umum. Sejak awal, madrasah berusaha menggabungkan pendidikan agama dan umum dengan perubahan signifikan yang terjadi setelah SKB 3 Menteri, yang meningkatkan proporsi mata pelajaran umum menjadi 70%. SKB ini juga menyamakan nilai ijazah dan madrasah dengan sekolah umum, memberikan kesempatan bagi lulusan madrasah untuk melanjutkan ke universitas negeri dan memperluas peluang pekerjaan. Nah, meskipun madrasah memiliki hak yang sama dengan sekolah umum, tantangan tetap ada, termasuk kualitas tenaga umum, termasuk kualitas tenaga pengajar dan fasilitas. SKB 3 Menteri bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara pendidikan agama dan umum, tetapi juga menimbulkan masalah dalam implementasi. Nah, dengan UU nomor 2 tahun 1989, madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam, mengintegrasikan kurikulum umum dan agama. Meskipun ada kritik awal terhadap SKB 3 Menteri, evaluasi menunjukkan hasil positif dengan lulusan madrasah diterima di sekolah dan fakultas negeri. Pemerintah terus berupaya untuk menyelaraskan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, menghindari duplikasi dan pemborosan sumber daya. Ya, materi selanjutnya adalah bagaimana bentuk struktur kurikulum madrasah. Struktur kurikulum madrasah di Indonesia menggabungkan dua aspek utama, yaitu ilmu umum dan ilmu agama, untuk menciptakan keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Hal ini bertujuan agar lulusan madrasah tidak hanya kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang mendalam. Nah, yang pertama ada bidang pendidikan umum. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu mata pelajaran wajib yang mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemahaman teks. Yang kedua matematika, yaitu mengajarkan pengetahuan dasar dan melatih siswa berpikir logis, mencakup aljabar, geometri, dan kalkulus. Yang ketiga ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu memperkenalkan fenomena alam dan prinsip ilmiah termasuk fisika, kimia, dan biologi, serta keterampilan eksperimen. Yang keempat, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu mengajarkan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi untuk memahami dinamika sosial dan budaya. Yang kelima, bahasa Inggris, yaitu penting untuk keterampilan komunikasi global dan akses informasi internasional. Yang keenam, seni dan budaya, yaitu menghargai seni dan budaya Indonesia, mencakup seni musik, rupa, tari, dan drama.
Terus yang kedua ada bidang pendidikan agama. Yang pertama Al-Quran Hadis, yaitu mempelajari isi dan tafsir Al-Quran serta hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua fikih atau ilmu hukum Islam, yaitu mempelajari hukum-hukum Islam terkait ibadah dan muamalah, termasuk hukum keluarga dan pidana. Yang ketiga akidah akhlak, yaitu mengajarkan dasar keimanan dan tata akhlak baik pembentukan karakter siswa. Yang keempat bahasa Arab, yaitu penting untuk memahami teks-teks agama dan sebagai bahasa komunikasi dalam keilmuan Islam. Yang kelima tasawuf atau ilmu penyucian jiwa, yaitu mengajarkan penyucian hati dan jiwa serta meningkatkan spiritualitas dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki moral dan spiritual yang kuat. Nah, kesimpulan dari PPT tersebut adalah kurikulum madrasah di Indonesia telah mengalami perubahan untuk mengintegrasikan ilmu agama dan umum guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Meskipun begitu, tantangan seperti sumber daya dan kebijakan masih perlu diatasi agar kurikulum dapat berkembang secara optimal dan sesuai perkembangan zaman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.